Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dava Alwan Ataullah dari kelompok Perang Bali. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Perang Bali. Di sini saya akan menjelaskan dimulai dari yang pertama, apa itu Perang Bali, kapan terjadinya, seperti tokoh, latar belakang, kronologi, akhir perjuangan, dan kesimpulan. Baik, kita mulai saja dari apa sih itu Perang Bali. Nah, jadi Perang Bali itu adalah sebenarnya ekspedisi pertama militer Belanda ke Nusantara, Kerajaan Buleleng Bali. Nah, di sini juga tokohnya yang berperan jasa untuk Bali sendiri yaitu I Gusti Ketut Jelantik. I Gusti Ketut Jelantik adalah seorang pahlawan yang lahir di Karangasem 1800. Lokasi Perang Bali sendiri berada di Bali Utara. Selanjutnya Perang Bali terjadi selama 3 kali. Yang pertama, Perang Bali 1 yaitu terjadi pada tahun 1846, Perang Bali kedua terjadi pada tahun 1848, dan terakhir Perang Bali ketiga terjadi pada tahun 1849. Nah, baik, sekarang kita lanjut ke latar belakang. Jadi apa sih yang membuat terjadinya Perang Bali atau faktor latar belakang terjadinya Perang Bali? Nah, jadi intinya Perang Bali tersebut dikarenakan paksaan Belanda terhadap kerajaan-kerajaan Bali untuk menghapus hak tawan karang. Nah, apa itu hak tawan karang? Nah, jadi hak tawan karang itu sendiri adalah satu penyitaan kapal yang dimana jika ada satu kapal yang terdampar di Pulau Bali, maka akan disita seluruh kapal dan isinya. Nah, Belanda tidak ingin hal tersebut terjadi sehingga memaksa untuk menghapus hak tawan karang kepada kerajaan Bali. Baik, sekarang kita lanjut ke kronologi Perang Bali. Jadi yang di awal kita dimulai dari tahun 1841. Nah, tahun 1841 ini kerajaan Belanda meminta semua kerajaan Bali untuk tunduk pada Belanda. Namun tentu saja kerajaan Bali tidak menerima. Nah, lalu lanjut pada tahun 1843, kerajaan Belanda meminta atau membuat perjanjian dengan kerajaan Bali untuk agar kapalnya tidak disita oleh kerajaan Bali. Namun kerajaan Buleleng tidak setuju. Lanjut lagi pada tahun 1844 sampai 1846. Mengetahui Belanda bahwa kerajaan Bali masih menyita kapal Belanda, akhirnya Belanda memutuskan untuk menyerbu kerajaan Bali. Lanjut, setelah Belanda menyerbu Bali, akhirnya ternyata Bali memenangkan peperangan tersebut sehingga Belanda tidak menerima kekalahan tersebut dan masih menuntut kepada Bali, sehingga Belanda pun menyerbu kembali Bali di bawah pimpinan Jenderal Karel pada tahun 1848. Pada tahun 1849, akhirnya Bali memenangkan lagi perang tersebut dengan pasukan Bali sebanyak 16.000 orang dan Belanda sebanyak 2.000 orang yang dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik. Akhirnya karena kekalahan itu mereka pun kembali berperang pada tahun 1849 dengan Belanda yang dipimpin oleh Andras Victor Michael. Nah, pada peperangan ini akhirnya Belanda memenangkan peperangan ini, mengalahkan pasukan Bali, meruntuhkan benteng Jagaraga. Tidak ada satu laskar pun yang kabur, semuanya gugur di medan perang termasuk I Gusti Ketut Jelantik. Sehingga pada tahun 1849 dibuatlah kesepakatan bahwa daerah Jembrana merupakan daerah Hindia Bali. Akhir dari perang tersebut intinya adalah Belanda memenangkan perang tersebut. Bali pun kalah. Benteng Jagaraga diambil alih oleh Belanda pada tahun 19 April 1849 dikarenakan kekalahan Bali. Lalu dibuatlah kesepakatan yang dimana daerah Jembrana merupakan daerah Hindia Bali. Nah, dilanjutkan kesimpulannya. Jadi dari Perang Bali ini adalah, atau pelajaran yang bisa diambil adalah semangat pantang menyerah dalam melawan musuh, walaupun harus mengorbankan diri sendiri dan mengorbankan segala yang kita punya.
Terima kasih, jadi seperti itu saja dari saya tentang Perang Bali. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.